آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal hikmata wal husna wa sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita khususnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal maqalatu rabi'atu asyarati wal maqalatu rabi'atu asyarati bermula maqalah yang ke-14 wal maqalatu rabi'atu asyarati dan bermula maqalah yang ke-14 itu anba'ul hukama'i datangnya dari sebagian ulama ahli hikmah. Itu anba'ul hukama'i datangnya dari sebagian ulama ahli hikmah. Apa itu ulama ahli hikmah? Menurut Syekh Nawawi Al-Ghazali, ulama ahli hikmah itu adalah atibaul qulub. Atibaul qulub yaitu dokter hati. Atibaul qulub yang dimaksud dengan ulama hikmah menurut Syekh Nawawi Al-Ghazali itu adalah dokter hati. Wahum dan bermula atibaul qulub. Wahum dan bermula atibaul qulub itu awliya adalah para auliya Allah. Itu awliya itu para wali-wali Allah. Jadi ahli hikmah itu adalah dokter hati dan mereka itu adalah para auliya Allah yang memberikan saran atau nasihat itu berbeda dengan ulama syariat atau ulama fikih, berbeda dengan para muballigh atau para dai. Biasanya ulama itu nasihat-nasihatnya lebih tajam berkaitan tentang masalah penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Dokter mungkin berpenyakit dohir seperti pusing, sakit perut, seleo, deklak, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya penyakit hati itu adalah konsultasinya atau belajarnya atau berobatnya itu kepada ulama ahli hikmah. Dan ulama ahli hikmah ini buat bicara sekarang ada relatif sedikit sekarang ada, tapi jarang karena memang nggak nampak. Berbeda dengan ulama atau dai yang memang banyak ada di antara kita keberadaan. Apa menurut ulama ahli hikmah? Makalahnya itu man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qallas ma'rifatuhu billahi. Artinya itu man tawahama barang siapa, man bermula barang siapa tawahama
menduga, menyangka annalahu sesungguhnya orang tersebut itu waliya yang menolong, atau mungkin bahasanya wali itu maknanya bisa menolong, bisa pengayom. Itu Allah analau sesungguhnya orang itu menyangka, menduga waliya penolong itu Allah lebih utama minallahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat semata sedikit, apanya yang sedikit? Ma'rifatuhu billahi, makrifatnya atau pengetahuan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertiannya bagaimana? Wal makna, dan artinya dari makalah di atas tadi, man tawahamma annahu waliyan aula min Allahi qabla ma'rifatuhu man zanna annahu nasirat, itu orang yang menyangka bahwasanya padanya itu ada sosok yang mampu memberikan pertolongan, aqraba minallahi, yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aktsara, dan lebih banyak musratan pertolongannya itu minhu, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maka demikian orang itu lam ya'rifillah, maka dia tidak ma'rifat atau tidak mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dua pemahaman. Yang pertama secara objek dan juga secara subjek. Secara subjek itu terkadang orang merasa dirinya itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menganggap dirinya itu sebagai wali. Dia misalnya mengaku-ngaku wali dengan hanya bermodal mampu menyembuhkan orang lain, mampu memberikan jawaban yang kebetulan pada saat itu pas lagi benar. Akhirnya banyak orang yang mencari dirinya karena memang mampu. Ini kan orang kita itu pengennya instan. Ketika istilahnya ada habib, ada kiai yang memang istilahnya itu doanya saja itu ada guru gitu sama orang. Nah ini kan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya orang tersebut yang kita datangi itu menganggap bahwa apa yang ada dalam dirinya ini akibat buah hasil dari wiridannya, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ini bahaya. Ini kan kayak dukun yang mampu menyembuhkan segala macam kebutuhan atau penyakit. Nah, terus kayak orang yang memiliki penyakit yang cara berobatnya itu ke alternatif. Alternatif itu kan dari kata mau secara medis nggak ketemu. Akhirnya cari solusi untuk penyembuhan. Dukun lah kalau bahasa kita dukun. Memang nggak ada yang sembuh, mati-mati juga. Beneran? Makanya kalau saya itu kalau buat kesehatan itu saya patokannya itu mertua. Mertua itu orangnya patuh, taat gitu. Ya emang ada dua orang yang perlu kita ikutin nasihat dalam kalimat kita dari kemajuan. Inna mu'allimah wa tawbi bagi lama lagi seorang di rumah nanti ulama terus dokter. Kalau misalnya sarannya itu udah dipakai, ya nggak akan ada manfaat buat kita. Dokter itu kan kalau kata mertua sebulan dia kan mahal.
Masa kalah yang sesembuh kalau bahasa Makassar bohong cuma nggak pakai belajar, nggak pakai dianalisa, nggak pakai diagnosa, tiba-tiba mampu menyembuhkan penyakit. Bahkan yang terbaru itu kemarin saya yang almarhum Haji Bungsu itu ada penyakit darah sampai berobat ke Banten. Dia menghindar dari medis. Lalu saya bilang jawab ke dokter aja, orang itu dokter masih nggak mau. Ada dari tetangganya yang punya penyakit yang sama, katanya sembuh di Banten. Udah gitu proses operasinya dioperasi lagi, kok kita kan gila ya. Cuma ada bekasan dikasih apa? Salah pas, ini nanti bukan operasi lah, kalau operasinya cuma ditunjukkan kayak gitu kan. Terus setelah dari itu ada merasa nyaman, enak. Terbalik itu mahalnya 20 juta. Mahalnya 20. Tapi mahal. Makanya kalau misal bapak-bapak nih punya penyakit diabetes, kalau ke dokter, ini kita bertakut. Ini gimana mau sehat, gitu kan? Gimana mau sehat, mau kontrol ke dokter, takut. Di apa tuh namanya scan, kita nih, dan itu kolesterolnya sekian, darahnya sekian, tensinya sekian, itu udah ketahuan tuh. Akhirnya kan kita suruh ngulangin, nah itu kita memang mau. Dia maunya pengen sehat, tapi gak pakai ribet. Nanti kita nih, udah gitu ada asumsi ke dokter itu mahal, kan BPJS. Ada BPJS, ada BPJS ya makanya waktu saya itu sekarang di dalam hal ini ya, relatif ya. Usianya 80 berapa? Tadi berapa? Kita berjawab sih. Dia 81 lah, 81 itu masih bawa mobil. 4 tahun yang lalu bininya baru, kedua itu kan. Bininya baru masih bawa. Makanya saya tahu dulu dari beliau itu cara apa itu memperoleh perlindungan terhadap kesehatan diri. Itu obatnya sendiri. Dia sebelum makan, udah makan, terus jam 12, terus habis bangun tidur, ada semuanya. Tapi itu suatu saat masuk rumah sakit jantung ya kan. Biasanya tuh ada orderan yang gagal dengan duit, sakit. Kita sakit jantung. Ya, makanya saya tuh kagumi dari sisi menjaga kesehatan. Beda sama orang lain. Orang tua itu anti dokter. Kalau orang tua saya anti dokter. Rasanya berobat mati, nggak berobat mati, ya udah. Susah. Ya terus ini pilihan kan, maksudnya antara dua sosok, yang satu mau melalui wasilah dokter sehingga saya lebih sehat, dan yang satu yang gak lama-lama sih umur pendek gitu. Mau pilih mana? Karena kan umur panjang kalau jadi dokter ya. Jadi bahasanya jemaah ini sindiran buat masa itu. Banyak orang itu yang lebih percaya kepada alter dan bahkan sekarang itu lebih banyak. Gak ada istilahnya jadi sembuh itu, gak ada itu di basic itu bohong. Kalau mau sembuh dokter, kalau gak percaya dengan dokter yang satu, mau kopil perbandingan lagi ke dokter yang satu lagi. Dari dokter ketemu dokter, terkadang analisa dokter itu dengan dokter yang satu dengan dokter yang lain beda. Kalau kita nggak mau, malu dibohongi ke dokter. Ya namanya dokter juga kan malu. Kadang dia analisanya salah, gitu, akhirnya nggak sembuh. Makanya ya dokter lawannya dokter. Jangan dokter lawannya dokter. Ya repot. Ini dari hal mengenai kesembuhan. Terus dari hal masalah usaha, dari masalah pekerjaan. Terkadang orang itu lebih percaya minta kepada seseorang untuk bisa meloloskan atau
meramaikan usahanya, mau usaha apapun dengan dalil istilahnya disyariatin, katanya apa? Disyariatin, tapi dia enggak ibadah. Nah ini yang sebenarnya objek. Kalau sifatnya subjek gitu kan, objeknya itu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika doa-doa kita itu diterima, ini kan khawatir akan terjadi kesombongan. Bukan malah yaitu orangnya dekat kepada Allah, tapi justru sebenarnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud daripada orang yang menduga dirinya itu mampu memberikan pertolongan lebih baik daripada atau lebih ampuh dibandingkan pertolongan dari Allah. Sebenarnya orang itu tidak kenal Allah. Sebenarnya orang itu tidak kenal Allah. Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kita dua nih kalau pakai cincin ini urusan apapun beres. Nah, akhirnya kenapa musyrik? Gua kalau misalnya pakai cincin ini urusan apapun beres. Ya itu kan ketua-ketua dulu, makanya maknanya seperti itu. Jangan sekali menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Wa man bermula siapa orang itu tawahama yang menduga anna lahu bahwa dirinya itu aduwan, musuh, a'da yang lebih jahat, yang lebih musuh atau lebih jahat min nafsihi daripada dirinya atau nafsunya. Qallat ma'rifatuhu, maka orang itu sedikit pengetahuannya dinafsi akan dirinya. Maksudnya bagaimana? Wabana anna lahu aduwan, dan dia menduga bahwa musuh orang lain, musuh selain dirinya itu aqwa min nafsihi, lebih kuat daripada musuh abadi dalam dirinya, yaitu nafsunya, yaitu baik nafsu amarah lawan. Yang demikian itu lam ya'rif nafsahu, maka orang itu tidak mengenal siapa diri. Makanya ada sebuah maqalah itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal terhadap musuh. Itu bukan orang lain. Musuh yang utama itu adalah nafsu yang ada dalam diri. Makanya kalau misalnya orang itu menduga bahwa yang jahat kepada diri itu adalah orang lain yang sebenarnya itu adalah Allah, maka sejatinya dia tidak kenal siapa diri. Itu nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya itu anan nafsa lamaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia itu pasti akan mendorong untuk melakukan perbuatan yang buruk. Yang menarik itu jamaah, Imam Ghazali meneliti tentang nafsu yang ada dalam diri manusia itu sampai menemukan 7 derajat nafsu yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama itu adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu nafsu yang cenderung membawa manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk, dan orang ini nggak mau berbuat kebaikan. Pokoknya dalam dirinya ini melakukan keburukan aja. Kalau masalah ibadah berarti dia nggak sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Kalau buat orang lain ngajakin berantem, pokoknya bikin rese dia mabuk, dia ngapain aja. Itu namanya nafsu amal. Jadi bukan makna amal itu nafsu yang orang itu marah, bukan. Kita kan mengartikan amal itu kan amarah itu marah, gitu kan? Kalau kata kita, bukan nafsu amal itu nafsu yang memang ada di dalam diri manusia, yang cenderung lebih kuat mendorong timbal manusia itu susah melakukan kebaikan. Dia nggak mau ngaji, dia nggak mau sholat, dia nggak mau usaha, dia nggak mau kerja. Maunya apa? Nyolong, rampok, bunuh orang, mabuk, judi.
lebih cenderung ngikutin nafsu amarah. Yang pertama, yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini menurut Imam Ghazali, nafsu yang ada dalam diri seseorang, yang dia ini bisa melakukan kebaikan, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia wirid, tapi sewaktu-waktu dia kepleset. Kadang dia nggak sembahyang, kadang dia nggak puasa, artinya cuma sedikit. Dia melakukan kebaikan, bahasa tadi dia sholat tapi berantem. Nah, artinya dia belum bisa menguasai nafsu lawamah. Dalam itu ada dalam diri dari manusia. Dia sholat, dia wirid, tapi ketika bisa yang dua kan wirid, malah ada orang wirid. Dapat wirid. Kita lebih wirid dia di masjid. Terus ada orang yang keluar kita, tuh, berapa? Nah, itu sama wirid. Melotot. Nah, itu kan melotot itu kan gestur itu berarti nggak suka. Artinya ini berarti wiridnya, berarti itu wiridnya udah beres. Karena wiridan itu akan membawa manusia hatinya adem, tenang. Tiba-tiba cuma bisa dua orang, tidak punya bohong. Ini berarti udah kalau kayak begitu wiridnya jangan terusin, berarti wiridnya nggak ada manfaat. Makanya kalau misalnya emang jamaah suka wirid, tes aja wiridannya. Ini bahwa kita ini menjadi lebih baik atau kita jadi sombong, atau jadi sombong, kayak ditakutin orang dan lain sebagainya. Itu nafsu lawamah. Yang ketiga ada nafsu muhmalah. Nafsu muhmalah. Nafsu muhmalah ini menurut Imam Ghazali dalam tiga itu adalah khawatir wal-niyah. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu seperti dengki, sombong, iri, dia nggak kelihatan. Dia nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita ada hasad, dengki, berarti di situ nafsu muhmalahnya lebih kuat. Kayak kita di sini biasa nggak ada iri di rumah orang. Wah dia contoh saya bulat-bulat begini cakep amat. Ya kan bulat-bulat begininya buat pasti main buku ini, pasti main. Itu namanya apa? Dengki, nggak suka. Orang itu punya rezeki terus kita nggak suka, kenapa dia sih dapat? Jadi bukan buat. Nah besok mau pemilu ramai, jadi kenapa dia sih dibagi buat dua? Jadi sifatnya apa? Dengki, iri, ria. Kita ibadah diuji dengan ria. Kalau orang yang gak ibadah gak diuji orang temannya. Yang diuji itu yang di masjid. Jadi dia diuji dengan ria. Ria itu apa? Ria itu kita lakukan ibadah pengen dilihat oleh orang. Ketika ada orang ibadahnya khusyuk, ketika gak ada orang dia tidur. Ketika ada orang tidur khusyuk, wow bacanya di masa ini lah, mantap banget lah. Makanya kadang kenapa sih guru-guru kita itu mengajarkan imam yang jauh maghrib, isya itu pakai surah-surah pendek, sedangkan sekarang ini trennya itu dengan Al-Quran kan, dengan alasan lebih khusyuk lah atau gimana. Tapi di situ kalau menurut orang tasawuf akan terjadi rasa ujub. Misalnya dipuji oleh manusia. Makanya guru-guru kita tuh mana ada yang panjang-panjang, mana ada baca Quran, tidak ada. Tahu guru kuliah, inapalina kuliah. Ya kan kalau orang sekarang beban 100%. Kalau bukan Al-Quran yang jadi imam, ya kan bacaan di bagus-bagus sudah. Akhirnya kan niatan dia ini ketika dia baca muncul setan. Wah, bacaannya paling top, agak ada yang baca selain itu. Pokoknya imam-imam yang lain kalah dulu yang paling top. Yang imam yang lain mah kalau beres, udah akhirnya di jalannya jatuh. Akhirnya memandang rendah orang lain. Nah itu makanya sekarang tren imam-imam yang sekarang ini yang berlomba-lomba dengan Al-Quran, terus dengan itu anjuran sunnah.
Tapi mampu nggak menjaga dirinya itu dari pengen dipuji oleh orang, pengen merasa bagus. Itu namanya nafsu mumalah. Ini ketiga ya. Dari mulai yang pertama nafsu amarah, nafsu lawamah, terus yang ketiga nafsu mumalah. Yang keempat nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu di dalam Al-Quran ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang sudah masuk level tenang, terhindar dari khawatir, dari rasa-rasa yang tadi, tapi masih melihat sisi kemanusiaannya. Jadi nafsu mutmainnah itu levelnya itu udah di atas sekali, yaitu udah gak marah, terus dia udah ibadahnya rajin, gak pernah ngelakuin hal-hal yang mudorot. Nah, terus udah mampu menjaga dari khawatir tadi itu, iri, dengki, hasud, ria, ujub. Nah, itu mutmainnah, tenang. Tetapi masih ada keterbatasan hal kemanusiaannya. Dirinya tenang, tapi belum bisa. Ini makamnya belum dibuat nih. Ini udah belajar wali nih. belajar wali. Ya memang ada belajar nafsunya. Itu yang nafsu nafsu mutmainnah. Lalu yang kelima nafsu radiyah. Nafsu radiyah, nafsu yang kelima, nafsu radiyah. Ini di atas mutmainnah. Cuma bahasanya ini bahasa tasawuf. Dia fana, dia nggak ada, tapi ada. Maksudnya belum menghadap Allah, masih ada di dunia, kefanaannya itu dia masih ada. Jadi udah hidupnya itu udah berhubung ya. Jadi sekalinya uzlah atau dia menyendiri, yang dia tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya nih. Yang udah kayak begini kalau nggak syariat dari kerjaan bisa jadi kayak jenak. Ya, menyatu dengan Allah. Atau manunggaling kaulo, manunggaling gusti, manunggaling kaulo gusti. Jadi Tuhan menyatu dengan kita. Diri kita akhirnya apa? Ya anak Tuhan. Dari itu. Nah itu udah nafsu radiyah yang kelima. Nah nafsu mardiyah ini udah alamnya berbeda. Nafsu mardiyah ini kita udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, udah diridhoi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Itu di dalam sedia yang belum mungkin kaitan tentang derajat nafsu. Caranya bagaimana? Ada solusinya juga. Salah satu cara untuk membunuh atau mengurangi nafsu yang ada dalam diri kita, itu caranya yang pertama levelan yang paling rendah. Ayyumitul qulub, yumitul quluba, hendaknya engkau matikan hatimu bikasratil syarabi, bikasratil ta'ami wasyarab. Allah itu hendaknya kalian tidak mematikan hati atau mematikan hati dulu bikasratil ju, bikasratil ju wasyarab. Jadi cara untuk mematikan nafsu yang ada dalam diri kita itu dengan cara apa? Dengan cara sedikit makan sama sedikit. Jadi kalau kita makin banyak makan, berarti potensi nafsunya itu gede.
Nah, kayaknya di sini Kiai bertolak belakang antara ulama fikih dengan ulama tasawuf. Kalau ulama fikih sehat banyak makan daging, ya kan? Tapi resikonya nafsu duniawinya gede. Kalau orang banyak makan daging, biasanya sangat keperluan gede. Makan daging kambing, besok makan sapi, besok makan sate lagi. Wah, dia malu deh. Karena apa? Karena aku tuh fisiknya bukan. Tapi kalau misalnya dikurangin, ya resikonya itu. Makanya antara ulama fikih dengan ulama tasawuf beda. Kalau orang tasawuf kalau enggak matiin, jangan banyak makan daging, perbanyak puasa. Fa'inna qalba, karena sesungguhnya hati itu yamutu bakalan mati kazar'i, seperti pohonan idza kathura alaihi ma'u, ketika pohon itu disiram air yang terlalu banyak, hidup atau mati? Pohonan baru kita tumbuh, terus kita siram airnya itu nggak sesuai takarannya, kira-kira pohonan itu hidup atau mati? Mati. Berarti manusia hatinya mati, itu ada kebanyakan apa? Kebanyakan makan atau kebanyakan minum? Kebanyakan makan apa? Kalau orang banyak makan, ibadah malas, tidur juga. Jadi salah satu cara untuk bisa membunuh atau mematikan nafsu yang ada dalam diri kita itu dengan mengurangi makan dan mengurangi minum. Ya, artinya banyak-banyak puasa. Dan sesuatu yang sangat-sangat menjadi momok kehancuran manusia itu adalah nafsu batni, nafsu yang ada di dalam perut. Kalau buat urusan perut kita sehari kagak makan, bisa. Buatnya marah, emosi, gitu kan. Makanya orang puasa Ramadan, kenapa sih jam 5:30 potensi marahnya lebih gede? Berarti main PDKT, ya kan nyari anuan, nyari buka puasa, terus dia ngantri kan, karena udah waktu mepet, akhirnya kan marah-marah. Buang udah mau maghrib lah, puasa marah, kenapa? Karena udah menahan lapar, udah gitu maghrib mau dia belum dapat pesanan, lu malah ngedumel aja nggak buat pas rumah nahan lapar sama haus dari pagi, pas bilang mau menjelang buka, berantem sama tukang es. Udah banyak banget yang sore-sore juga ada tukang nonton, tukang bakwan, udah banyak banget. Udah berenang, makanya kalau pengen aman, nyiapin buka puasa itu keluarnya di 3. Keluarnya di 3, jadi orang yang baru buka langsung beli buru-buru pulang, itu kagak, orang berlima. Itu ngapain dulu? Ngabu-bubu deh, muter-muter kayak anak muda, tiba-tiba ngantuk udah tinggal 5 menit, bila mesen ngantri lama, marah. Ini nggak usah puasa, batal. Makan aku gede, batal aja. Itu pada bulan Ramadan, sore rame, berjalan-jalan. Kan masalah terawih enggak ada. Wa maqala fil khamisa asyar wallahu ta'ala bisawab. Ini ada tambahan dari sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru, para jamaah, para penduduk kita bersuka-cita. Mudah-mudahan kita sehat, akhirnya kita bertemu dan berbicara dari berbicara kita yang situasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian. Karena itu banyak juga kita mendapatkan daripada rumah bencana penyakit dan nafsu ini sebagian dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari hukuman ini adalah jadi para dokter hati. Ada dokter Johir, ada dokter batin. Dokter batin itu para ulama dokter Johir itu yang sering berdoa kita ikhtiar yang menyembuhkan Allah. Wanita itu bahwa Yesus apabila ada sakit dia yang menyembuhkan. Kita ini ikhtiar. Sebab adalah kita sebagaimana dokter Hakim menasihati anaknya ya dari seluruh ulama Allah Subhanahu kalau itu adalah ulama. Hai anakku duduk di majelis ulama, sungguhnya Allah menyinari terkait dengan hikmah ulama. Sama Nuhul Akbar dirikan dengan sama sebagai bumi hidupnya ya dengan ujian. Alhamdulillah kita di sini kita selalu mencari kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak menunjukkan hati kita yang sebab dia adalah Allah mewahai kepada Nabi Isa bin Maryam Isa bin Maryam wa'ad suka ya adalah sakit di engkau mudah-mudahan kita akan sakit ya dalam melalui kita dan juga ulama-ulama kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesucian hati kita agar kita tidak dan ibadah lagi ya dalam bersama karena ada efek yang mudah apa yang kita sadar diri kita ada manfaat buat kita sedang alhamdulillah kita bisa belajar bersama terus menerus dan mudah-mudahan kalimatkan musuh hati ma'ami ya Rabbal alamin bagi kepada pada kita dan kita sekalian apa saja kita benar tidak atau mudahkan atau gampangkan dosa kita alam syukur kita untuk kita yang menang kita menuju bersama terima kasih kita dan terima kasih mudah-mudahan kita mampu apa bersama Al-Fatihah. Iya karena Allah sekali lagi bersyukur terima kasih Allah untuk pertolongan dan dan yang terakhir baru kita undang insya Allah malam minggu besok yang itu adalah rangka awal berkaitan dengan mayat nasi yang dapat dari bisa dijawab dan insya Allah akan datang dari anggota jawab insya Allah dan itu kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma nas'aluka Allahumma stawda'tuka ma qara'na wa ma sami'na wa ma fahimna wa ma nazarna wa ma fahimna fa'udna ilaina inda hajatina wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.